Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Abu Nawas mengorbankan raja menjadi bubur santapan orang kanibal. Saat itu Abu Nawas baru saja pulang dari istana setelah dipanggil oleh baginda raja. Ia tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berjalan-jalan terlebih dahulu ke perkampungan orang-orang Baduy. Ini memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas yang suka mempelajari adat istiadat orang-orang Baduy. Pada suatu perkampungan, Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar suara hingar-bingar, seperti suara kerumunan puluhan orang. Abu Nawas pun tertarik. Ia ingin melihat untuk apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Ternyata di rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Tetapi Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu. Merasa lelah dan ingin beristirahat, maka ia terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas kemudian beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Ia merasa hawa di situ amat sejuk dan segar, sehingga tidak beberapa lama kemudian ia mengantuk dan tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur. Tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. Ia pun tergagap bangun. "Kurang ajar, siapa yang melemparku?" tanya Abu Nawas heran sembari menengok kanan kiri. Ternyata ia sudah berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi, seperti penjara. "Hei, keluarkan aku, kenapa aku dipenjara di sini?" ujar Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian, muncul seorang Baduy bertubuh besar. Abu Nawas memperhatikan dengan seksama. Ia ingat orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang itu sembari menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. Beliau lantas bertanya, "Mengapa aku dipenjara?" "Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris," ucap orang tersebut. "Hah, jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" Abu Nawas tercegang. "Tepat, itulah makanan favorit kesukaan kami," ucap orang tersebut sambil tersenyum. "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" Abu Nawas bertambah syok. "Iya, termasuk dagingmu," ujar orang tersebut. "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" tanya Abu Nawas penasaran. "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia," ujar orang tersebut. "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" tanya Abu Nawas menelisik. "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami, pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," jelas orang tersebut. Abu Nawas kemudian diam sejenak. Ia berpikir keras bagaimana caranya bisa meloloskan diri dari bahaya maut ini. Ia merasa heran, kenapa baginda raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme. Ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung kalau perlu, pikir Abu Nawas. Setelah memberi makan berupa bubur, Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu, jangan-jangan bubur manusia. Ia menahan lapar semalaman dan tak tidur. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati," ujar Baduy tersebut. Abu Nawas kemudian berkata, "Tubuhku ini kurus, kalaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju, nanti sore aku akan bawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Tawar Abu Nawas. "Benarkah?" tanya Baduy tersebut menelisik. "Aku tidak pernah bohong," ujar Abu Nawas dengan yakin.
Orang Baduy itu diam sejenak. Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. Entah kenapa, akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Setelah berbasa-basi, maka Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Ada apa, Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil." "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa yang aneh," ujar Abu Nawas. "Desa aneh? Apa keanehannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu, hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar," ujar Abu Nawas. "Aku ingin berkunjung ke desa itu. Pengawal, siapkan pasukan," jawab Baginda Raja merasa tertarik. "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa," saran Abu Nawas. "Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja," ujar Baginda Raja. "Ampun tuanku, jika tuanku membawa-bawa tentara, maka orang desa akan ketakutan, dan tuanku tak akan dapat melihat orang menjual bubur khas itu," ujar Abu Nawas berusaha meyakinkan. "Baiklah, kapan kita bisa berangkat?" ujar Baginda Raja. "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu," jelas Abu Nawas. Demikianlah Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda masuk ke rumah besar, tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. "Betul katamu, bubur ini memang lezat," kata Baginda setelah makan. "Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba masih kenyang, Baginda," kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk. "Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Aku kok mengantuk sekali," kata Baginda Raja. "Tunggu tuanku, jangan tidur dulu. Hamba pamit mau buang air kecil di semak belukar sana," ujar Abu Nawas. "Baik, pergilah Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda Raja sudah tertidur. Tetapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. "Hai orang gendut, cepat bangun, atau kami sembelih di tempat ini." Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. "Apa-apaan ini?" protes Baginda Raja. "Jangan banyak bicara, cepat jalan," ujar si Baduy tersebut. Baginda Raja mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. "Mengapa aku di penjara?" tanya Baginda Raja. "Besok kau akan kami sembelih. Dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur haris yang terkenal lezat," ujar si Baduy sambil tertawa. "Jadi yang kumakan tadi?" kata Baginda Raja sembari tercegang. "Betul, kau telah memakan bubur kami, bubur manusia," ujar si Baduy tersebut. Setelah mendengar penjelasan Baduy, Baginda Raja ingin sekali muntah, tetapi beliau tidak bisa. "Sekarang tidurlah, berdoalah, sebab besok kau akan mati," tegas si Baduy tersebut. "Tunggu, berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu?" tanya Baginda Raja. 50 dirham, ujar si Baduy tersebut. "Cuma segitu? Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi," tawar Baginda Raja. "Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi kau boleh menjual topi buatanku itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua," saran Baginda Raja. Baduy itu tampak ragu. Ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian, ia kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya, Baginda Raja menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan,
Juallah topi ini kepada Menteri Farhan di istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. "Mau apa kau?" tanya Menteri Farhan. "Menjual topi ini." Farhan melirik, topi itu memang bagus. Ia mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. "Berapa harga topi ini?" tanya Menteri Farhan. 500 dirham, tak boleh kurang," tegas si Baduy. "Baik, aku beli," ujar Menteri Farhan menerima. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Sama sekali ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siang harinya, prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat Baginda. 1.000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkap sementara Baginda berhasil diselamatkan. "Beruntung kau bertindak cepat. Terlambat sedikit saja aku sudah jadi bubur," kata Baginda kepada Farhan. "Semua ini gara-gara Abu Nawas," kata Menteri Farhan. "Benar, tapi kau juga salah. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal," tegas Baginda Raja. "Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum," ujar Menteri Farhan. "Iya, itu pasti," jawab Baginda Raja. "Hukuman mati," sahut Farhan. "Hukuman mati? Baiklah, kita akan coba apakah dia bisa meloloskan diri," sahut Baginda Raja. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas mengorbankan Baginda Raja menjadi bubur santapan orang kanibal. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.